Selamat pagi Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Perkenalkan saya Naraswari Palupi dan juga teman-teman saya ada Bukoh, Cahya dan juga Fasya. Kami di sini akan bertanya-tanya sedikit tentang mengenai bagaimana sekolah ini menerapkan program literasi numerasi. Semoga dengan wawancara ini kami menjadi lebih mengerti terkait penerapan program literasi dan numerasi di sekolah ini. Sebelum masuk pertanyaan yang pertama nih Bu, saya ingin mengetahui bagaimana sih Bu kebiasaan siswa dalam memanfaatkan perpustakaan yang ada, bagaimana pengaruh literasi dan numerasi terhadap minat baca mereka. Mungkin Ibu bisa berbagi mengenai frekuensi siswa dalam peminjaman buku terkait literasi dan numerasi di sekolah ini. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya ya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Victoria Marvianti. Saya mengajar di kelas 5. Jadi kelas 5 ada 2, saya kebetulan di kelas 5A. Tentang pertanyaan yang pertama tadi mengenai frekuensi ya anak dalam membaca, khususnya literasi dan numerasi di SD Negeri Tambak Rejo ini dalam penggunaan perpustakaan. Menurut saya di kelas saya sendiri itu masih agak kurang memang. Jadi anak itu kalau misalnya disuruh membaca dalam hal bentuk buku atau apa, memang anak masih mungkin bosan atau jenuh. Jadi mereka hanya membaca sekilas saja, tidak membaca secara runtut. Nanti setelah kita ditanyakan apa yang telah kamu baca tadi dari buku itu, ada yang bisa, ada juga beberapa anak yang hanya tahu ya tahunya itu Bu, akhirnya seperti ini, tapi tidak tahu secara runtut. Tapi kalau untuk penggunaan perpus, anak sudah menggunakan juga. Kalau dalam pembelajaran kami juga menggunakan perpustakaan khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada juga materi tentang meringkas buku, juga tentang hobi, itu juga kami menggunakan buku di perpustakaan. Tapi memang sekarang minat anak membaca dalam bentuk buku ya, bukan dalam bentuk media laptop atau HP, itu buku itu minatnya lebih kurang. Jadi anak lebih cenderung lebih suka membaca yang ada di HP. Kenapa saya bisa menjawab seperti itu? Waktu kita ganti medianya menggunakan Chromebook sejenis laptop itu, ada bacaan dari sumber itu, anak lebih tertarik membaca yang di medianya, di teknologinya menggunakan Chromebook itu. Jadi anak mungkin lebih tertarik di media internet ya. Jadi lebih suka membaca di internet daripada model cetak, buku cetak itu dia anak-anak memang kurang suka. Dan juga visual anak yang tentang video. Nah, anak juga lebih suka dongeng itu diberikan dalam bentuk video yang saya ambil dari YouTube. Itu malah lebih mengena bentuknya, baca ya. Nah, kemudian kalau untuk numerasi, memang kalau numerasi yang sekarang itu kan dicampur dengan literasi ya. Nah, jadi itu memang kesulitan anak itu memahami soal numerasi itu di dalam bacaan itu. Jadi misalnya intinya itu hanya menanyakan keliling luas bangunan, tapi di situ diceritakan dalam bentuk versi cerita. Nah, anak masih bingung di situ. Sebetulnya itu yang mau ditanyakan apa sih Bu? Intinya kamu suruh mencari keliling. Ada panjang, ada lebar. Nah, itu salah, kamu cari kelilingnya apa. Tapi kan anak sudah bingung. Maksudnya ini apa ya Bu? Kok soalnya runtut, misalnya Pak Hamid memiliki rumah selebar ini. Dia akan mengelilingi. Nah, itu literasi anak memang masih kurang ya, masih kurang di situ. Dia maunya langsung spontan. Intinya itu mau apa? Iya. Rupanya itu memang kesulitannya anak sekarang seperti itu. Disuruh memahami nggak mau nih tanya bu guru itu apa. Tapi memang saya semaksimal mungkin memberikan info, dibaca dulu, dipahami dulu maksudnya apa. Kalau anak sekarang seperti itu. Untuk setiap sekolah kan pasti mempunyai pendekatan yang berbeda ya Bu, untuk meningkatkan minat baca siswa khususnya dalam bidang literasi dan numerasi. Apakah di sekolah ini sudah ada program atau alternatif tertentu yang cara aktif mendorong siswa untuk lebih sering meminjam buku di perpustakaan ini, sudah ada belum ya Bu? Kalau untuk pertanyaan kedua, mendukung anak dalam buku ya, memahami buku itu, kalau saya itu tadi setiap pembelajaran kayak misalnya bahasa Indonesia atau apa itu, kalau misalnya untuk mencari sebuah cerita rakyat atau apa, anak disuruh mencari di perpustakaan. Jadi masih sebatas itu. Kalau tidak,
contoh membuat poster. Nah, itu anak juga bingung, Bu, poster itu seperti apa? Silakan coba ke perpustakaan untuk mencari gambar-gambar itu seperti apa. Misalnya poster tentang lingkungan hidup. Anak kan tidak ada gambaran seperti apa. Nah, itu biasanya menggunakan media yang ada di perpustakaan dicari di situ. Seperti itu. Kalau di sekolah ini berarti belum ada sistem target atau minimal jumlah buku yang harus dibaca oleh siswa, khususnya pada setiap tingkat kelas ini belum ada berarti ya Bu? Kalau di kelas saya memang belum, tapi kalau di kelas yang lainnya, khususnya di bawah ya, karena memang di kelas 1, 2, 3 itu kan anak-anak ada yang masih kurang membaca. Kalau itu memang ada. Jadi ya, jadi target anak itu karena ada pojok baca. Nah, itu ada targetnya anak sebisa mungkin satu hari itu anak paling tidak ya satu judul buku atau apa itu sudah dibaca gitu. Ya, tapi biasanya cenderung di kelas kecil malahan, ya di kelas bawah itu. Kalau di kelas saya memang masih belum ada target-target itu, tapi kalau di kelas kecil memang targetnya karena anak masih kesulitan. Bahkan ada juga yang pulang sekolah di kelas kecil itu anak dengan bu gurunya untuk membaca satu buku itu. Jadi seperti itu. Iya, di situ. Kalau pembelajaran yang terkait dengan numerasi kan cenderung membosankan ya Bu. Terus bagaimana sih Bapak Ibu guru menciptakan suasana kelas yang lebih menarik pada saat menjelaskan materi terkait numerasi tersebut? Kalau tentang numerasi itu jelas anak untuk apa ya, mengembangkan daya pikirnya mereka untuk istilahnya ini maksudnya menghitungnya seperti itu memang masih susah. Coba kalau kita monoton dibaca bukunya, kemudian itu misalnya soal kemarin pecahan 1/2, anak kan nggak ada bayangan 1/2 itu bagaimana. Kalau kita menggunakan media yang bentuknya makanan itu juga susah, karena untuk pembagian 1/2, 1/4 membagi ada itu susah. Jadi kalau saya itu menggunakan media video. Jadi video itu saya menampilkan ke anak. Jadi saya tidak pakai buku sama sekali. Ada video saya misalnya tentang pembagian pecahan ini. Saya berhenti dulu. Sekarang dipahami dulu. Maksudnya pembagian 1/4 itu bagaimana? Berarti dibagi menjadi 4 bagian. Jadi saya mengandalkan video-video dari YouTube itu untuk menjelaskan ke anak-anak. Karena anak sekarang lebih suka melihat gambar, ada suaranya itu anak lebih menarik. Tapi coba kalau anak disuruh membaca buku, dia nggak akan tertarik. Memang kalau numerasi itu kesulitannya pasti anak nggak mau. Ada menurut saya tuh langsung matematika langsung longsor, pusing buah. Makanya saya mencoba medianya memang ada materi tertentu. Saya tidak memakai buku, tapi saya hanya menampilkan video. Saya berhenti, dipahami dulu ini maksudnya apa itu. Gurunya ngomong aja anak belum pasti paham ya. Berarti Ibu ini menggunakan media pembelajaran sejenis video ya Bu. Dan untuk penggunaan media belajar itu apakah benar-benar efektif untuk membantu siswa lebih cepat memahami praktek literasi numerasi itu lebih cepat ya Bu? Kalau lebih cepat tentu tidak, pasti ada hambatan. Masih ada hambatannya. Ada anak yang kita nonton cuma 3 menit itu anak sudah hilang konsentrasi, konsentrasinya sudah hilang. Jadi memang tergantung kitanya untuk mengkonsentrasi anak supaya terpenuhi. Jadi misalnya saya berhenti, stop, saya kasih pertanyaan, nah berarti kamu tidak memperhatikan kalau tidak bisa menjawab. Jadi anak tuh 5 menit lah kita tontonkan video 5 menit tuh anak konsentrasi pasti sudah hilang, karena itu pembelajaran. Beda kalau itu videonya atau kartun atau apa, anak pasti fokus. Tapi kalau media pembelajaran 5 menit aja anak itu pasti cenderung ngantuk atau apa. Maka saya pancing biasanya saya stopkan dulu, coba tadi bagaimana. Nah dia langsung kembali fokus lagi seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari teman saya. Capek saya.